Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Widya Iswara Provinsi Riau, Bapak Andri Sukarmin, beserta Widya Iswara yang lainnya. Yang kami hormati PIC dan penyelenggara, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, Kabupaten Hilir. Perkenalkan, nama saya Joko Irwanto. Saya merupakan peserta Latsar Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 yang pada kesempatan hari ini diberi tugas untuk memaparkan tentang etika dan integritas PNS di unit kerja. Izinkan saya untuk melakukan share screen guna untuk memaparkan materi yang akan saya jabarkan nantinya. Yang pertama yaitu ini adalah merupakan etika dan integritas PNS. Jadi di dalam mewujudkan PNS yang profesional dan berkualitas harus didukung dengan mempunyai etika dan integritas PNS. Ini dibuat oleh saya sendiri, Joko Irwanto SPD, ini 1986-0727-2019-03-1001, unit kerja saya SD Negeri 012 Simpang Kanan. Sebelum kita lanjut tentang etika dan integritas PNS di unit kerja, perlu kita sampaikan bahwasannya di sini kita harus mengetahui juga apa itu etika dan apa itu integritas. Kita mulai dari etika. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertindak laku. Sedangkan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang diatur. Jadi etika dan integritas ini adalah satu kesatuan yang harus dilakukan karena satu dengan yang lain saling berhubungan. Jadi, saya sendiri adalah seorang guru, maka etika dan integritas ini harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk menciptakan guru yang profesional dan berkualitas demi untuk pembangunan Indonesia. Karena saya sendiri adalah seorang guru, maka untuk etika dan integritas guru itu kami di unit kerja sudah mempunyai kode etik guru. Apa itu kode etik guru? Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagaimana pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, juga sebagai anggota masyarakat dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik guru, karena tadi adalah kode etik, makanya fungsinya untuk apa sebenarnya kode etik guru itu? Yaitu guru harus berbakti, membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Jadi kita bentuk siswa untuk lebih berkarakter. Kemudian guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Jadi dalam proses belajar mengajar, guru dituntut harus profesional dalam mengajar kepada peserta didik. Kemudian guru berusaha untuk memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan itu rata-rata sudah kita laksanakan di kerjanya kita masing-masing. Kemudian untuk guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang durasinya proses belajar mengajar. Lanjut, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitar untuk membina dan berperan serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu bukan hanya dilimpahkan kepada sekolah, melainkan juga keterlibatan dari masyarakat juga dibutuhkan untuk itu. Kemudian guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Bahwasanya kode etik yang kita laksanakan itu bertujuan untuk meningkatkan martabat kita profesi sebagai guru. Guru harus bermartabat. Kemudian guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetikawanan nasional. Selanjutnya guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Artinya apa kebijakan pemerintah itu sebagai wujud kita guru yang profesional dan berkualitas, maka kita harus melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang kita apresiasi dan kita laksanakan di lingkungan unit kerja kita masing-masing. Kemudian ini adalah fungsi. Fungsi daripada dasar dan fungsi daripada kode etik guru itu adalah merupakan dasar dan prinsip serta norma moral. Bagaimana keterkaitan kita dengan peserta didik, bagaimana keterkaitan kita dengan orang tua, bagaimana keterkaitan guru dengan sekolah, kemudian tata profesi. Yang mana di dalam prinsip dan norma moral itu yang akan dilaksanakan itu untuk sebagai tujuannya untuk menjadikan guru lebih profesional dalam hal kaitannya bagaimana hubungannya dengan keempat komponen-komponen yang ada di lingkungan sekolah. Setelah ada kode etik, tentunya ada konsekuensi daripada kode etik guru itu. Kode etik guru itu adalah dibuat untuk ditaati. Kemudian apabila tidak ditaati, tentu konsekuensinya kita melakukan pelanggaran. Berarti konsekuensinya adalah kita melakukan pelanggaran mengenai kode etik itu. Pelanggarannya apa? Bisa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Dan konsekuensinya adalah mendapatkan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bisa melalui dewan sekolah atau atasan yang lebih tinggi, baik itu kepala sekolah, sanksi dari kepala sekolah, kemudian sanksi dari instansi di atasnya, atau bisa jadi instansi dari dinas pendidikan kabupaten. Untuk mewujudkan kode etik guru di sekolah, kami di unit kerja SDN 02 Simpang Kanan, maka dibentuklah tata tertib sekolah yang memang harus kami taati dan memang harus kami laksanakan sebagai wujud rasa profesionalisme kami untuk membangun bangsa Indonesia di lingkungan sekolah SD 012 Simpang Kanan. Yang pertama, tata tertib yang dibuat ini adalah oleh kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, baik itu majelis guru, kemudian perwakilan dari masyarakat, sehingga terbentuklah suatu tata tertib sekolah. Tata tertib yang sekolah pertama adalah hadir sekolah 15 menit sebelum bel sekolah berbunyi. Jadi kami masuk pukul 7.30, maka 7.15 kami sudah harus sampai di lingkungan sekolah. Mengisi daftar hadir atau absensi guru. Itu suatu kewajiban karena kami memakai absensi masih manual, jadi itu kewajiban kami. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin, hari besar agama, dan hari besar nasional. Sebagai wujud rasa nasionalisme kami di lingkungan sekolah, kami laksanakan yaitu upacara untuk memperingati hari-hari besar dan hari besar nasional. Kemudian ketentuan berpakaian pun kami masuk ke dalam tata tertib SDN 012 Simpang Kanan. Yang pertama, setiap tanggal 17 berpakaian korpri, kemudian Senin dan Selasa berpakaian seragam PDH. Kemudian setiap hari Rabu kami berpakaian hitam putih, Kamis berpakaian batik, Jumat berpakaian Melayu, kemudian Sabtu berpakaian olahraga. Selanjutnya, pemberitahuan kepada piket atau kepala sekolah bila tidak hadir. Jadi, setiap kita ada izin atau setiap tidak masuk atau ada keperluan yang lainnya, maka kita harus memberi tahu kepada piket atau kepala sekolah. Itu ditindaklanjuti oleh piket. Tidak meninggalkan tugas KBM tanpa izin kepala sekolah. Tentunya ini merupakan hal yang kita fatal kalau umpamanya kita melanggar hal ini. Berperilaku sopan dan santun sebagai wujud untuk peningkatan martabat kita sebagai guru. Guru itu bisa dihormati oleh semua dengan berperilaku sopan dan santun. Membudayakan juga kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kekeluargaan serta ketertiban. Dilarang merokok di dalam kelas waktu KBM, melaksanakan tata tertib yang berlaku bila melanggar dikenakan sanksi. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya konsekuensi apabila kita melanggar kode etik tata tertib sekolah, maka kita akan dikenakan sanksi.
Baik, itulah saja sedikit pemaparan dari kami tentang etika dan integritas kerja kami di SD 012 Sipakanan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.